Kembali lagi di HSC Consulting, episode pertama dari seri mengenai New Year Tax Resolution. Kenapa harus New Year Tax Resolution? Karena selalu awal tahun kita harus memikirkan kembali kewajiban-kewajiban perpajakan kita. So, resolution yang pertama adalah New Year Tax in Compliance. Mari kita cek untuk apa saja New Year Tax in Compliance. Pertama saya akan meng-highlight bahwa sejak tahun 2022 ini ada dua jenis undang-undang yang sudah berlaku yang sangat mempengaruhi cara kita memandang pajak dan perubahan-perubahannya. Pertama adalah kita tahu bersama sejak akhir tahun 2020 lalu sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu klasternya yang mempengaruhi kita adalah mengenai klaster perpajakan. Kemudian di akhir tahun lalu, yaitu tahun 2021 lalu, kira-kira bulan September, itu kembali pemerintah menggolkan perubahan kembali dari beberapa aspek dari peraturan perpajakan, yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan mempengaruhi cara kita melakukan perpajakan, pelaporan pemenuhan perpajakan selama tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita masuk kepada tips-tips dan checklist yang nanti akan saya temukan, kita akan cek dulu beberapa important deadlines yang kita jangan miss selama tahun 2022 ini nanti. Pertama ya tentu saja bagi yang HRD, yang orang-orang yang memberi kerja dan harus melaporkan gaji-gaji karyawan secara tahunan, 20 Januari adalah batas dari untuk Anda melaporkan SPT tahunan bagi karyawan Anda. Kemudian kita tahu bersama 31 Maret adalah batas tanggal kita untuk menyampaikan SPT tahun 2021. Dan juga tanggal yang sama Anda menyampaikan SPT yaitu penyampaian ini ada sedikit kesalahan. Tanggal 31 Maret juga adalah batas waktu untuk penyampaian pemberitahuan jika Anda ingin agar melaporkan perpajakan Anda sebagai pekerja bebas atau dalam bidang usaha lain yang ingin dilakukan kewajiban perpajakan secara memakai norma yang bukan cara biasa, bukan pembukuan, tetapi Anda merupakan norma perhitungan pajak. Nah, ini adalah suatu kondisi spesial yang di mana Anda harus memberitahu Dirjen Pajak, dan batas waktunya adalah 31 Maret. Dan itu kita bahas kembali dan kita dalami di dalam checklist untuk PPh UMKM. Oke? Sampai di sini dulu. Nah, untuk deadline lain adalah 30 April adalah batas waktu dari penyampaian SPT badan, ya. Dan jika Anda yang tidak selesai dengan SPT badan karena masalah-masalah satu dan lain hal, atau karena pembukuan belum selesai, atau karena lagi proses auditnya belum selesai, Anda bisa lakukan perpanjangan dengan 2 bulan dan harus menyampaikan permohonan atau pemberitahuan, ya, bukan permohonan, ya, sekali lagi saya koreksi, hanya memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak akan melakukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan badan sampai 30 Juni. Batas waktunya adalah 30 Juni 2022 untuk SPT 2021. Kemudian 30 Juni 2022 juga adalah batas waktu dari penyampaian program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela atau PPS, atau yang di dalam media sering dikatakan sebagai Tax Amnesty Jilid 2, itu adalah batas waktunya. Nah, bagi siapa yang ikut dan sampai hari ini yang masih berpikir-pikir untuk mengikuti, Anda bisa mengikuti atau menyimak channel-channel atau episode kami terdahulu yang berbicara khusus mengenai program pengungkapan sukarela ini, ya. Baiklah, mari kita ke core daripada episode ini, yaitu membahas mengenai checklist untuk tahun 2022 tax compliance. Apa saja checklist yang relevan bagi Anda pelaku perpajakan? Saya bagi menjadi 4 jenis checklist. Checklist yang pertama adalah checklist yang berlaku untuk HRD perusahaan. Para HRD perusahaan, Anda akan perlu menyimak ini, dan episode kali ini kita membahas tentang checklist tersebut. Dan dalam episode selanjutnya saya akan membahas tentang checklist buat para pelaku bisnis UMKM, kemudian checklist untuk orang pribadi, bisa orang pribadi pengusaha, juga bisa orang pribadi dalam kapasitas sebagai pegawai. Dan terakhir adalah checklist buat para accounting atau tax atau finance manager. Apa yang Anda perlu siapkan, Anda tidak miss
daripada hal-hal atau permohonan kewajiban perpajakan Anda. Selanjutnya inilah 4 checklist, 4 item dari checklist yang kita perlu bahas dan kita akan dalami satu persatu. Bagi Anda HRD perusahaan, inilah 4 item checklist untuk Anda simak khusus tahun 2022 ini. Kita simak satu persatu. Pertama adalah mengenai SPT tahunan 2021 karyawan, yaitu SPT 1721. Kita tahu bersama ini masalah klasik ya. Tiap awal tahun kesibukan Anda yang paling mungkin salah satu yang paling menyita waktu dan mungkin bagi Anda juga yang paling harus Anda kerjakan sendiri atau harus diselesaikan secepatnya di awal tahun ini adalah SPT 1721. Jangan lupa deadline adalah pembayaran dilakukan tinggal 15 Januari dan menyampaikan SPT tanggal 20 Januari. Bagaimana kalau belum selesai menghitung SPT tahunan? Ya tentu saja Anda bisa menyampaikan pembetulan di saat-saat kemudian, tetapi missing the deadline ya mungkin tidak terlalu disarankan ya Anda missing the deadline. Coba Anda untuk menyampaikan sebisa mungkin pada tanggal 20 Januari 2022. Selanjutnya saya juga mencatat untuk Anda juga ingat bahwa selama tahun 2021 sama seperti tahun 2020 lalu, banyak sekali fasilitas perpajakan yang diberikan kepada jenis-jenis usaha yang sangat luas oleh pemerintah mengenai PPh 21 ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP, di mana beberapa jenis usaha dengan kriteria jenis pegawai mencapai gaji tertentu itu memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pegawai, ditanggung pemerintah maksudnya ya. Nah, di situ Anda perlu memperhitungkan PPh 21 ditanggung pemerintah sebagai kredit pajak bagi pemenuhan pajak PPh 21 tahunan. Selanjutnya checklist item nomor 2, yaitu Anda jangan lupa mengupdate status karyawan. Apa status yang dimaksud adalah status menikah dan status kekeluargaan dari karyawan-karyawan Anda. Karena di awal tahun ini Anda boleh mengupdate status mereka ya untuk memperoleh PTKP yang lebih tinggi. Contohnya ya, status kita tahu kalau mereka di tahun 2020 menikah, mereka maju dari TK menjadi K. No, itu ada tambahan PTKP yang kita tahu, dan saya asumsi tentu semua HRD di sini sudah tahu berapa jumlah PTKP yang bisa diperoleh dan tambahan yang bisa dimanfaatkan dan diberikan kepada tiap jenis karyawan yang berbeda sesuai dengan status pernikahannya. Dan jika selama tahun tersebut ada tanggungan tambahan karena anak atau orang tua atau mertua, itu diperkenankan untuk mendapatkan klaim PTKP yang lebih tinggi. Kemudian juga ya dalam hal juga misalnya ada kehilangan atau anggota keluarga, tentu ada perubahan yang perlu diupdate. Demikian juga untuk pasangan yang memilih untuk pisah harta atau memilih terpisah atau hidup berpisah, juga ada perhitungan-perhitungan khusus yang diperlukan dan akan berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Checklist item nomor 3, yaitu Anda perhatikan selama tahun 2022 ini tarif PPh 21 telah berubah sesuai dengan keluarnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada 2 jenis lapisan tarif yang diperkenalkan yang berubah. Pertama, tarif 5%, yaitu tarif terendah dari PPh 21 sekarang menjadi lapisan itu menjadi 60%. Pada waktu sebelumnya tarif ini hanya sebesar 50 juta saja. Artinya 10 juta dari tarif itu berasal dari tadinya yang tarif dikenakan PPh 15%, ya. Lengkap ya. Kemudian tarif lapisan baru yang paling tinggi sekarang adalah ada tarif baru yang untuk pajak karyawan lebih dari 5 miliar per tahun ya. Tentu jarang mungkin ya. Ya memang hanya ditargetkan kepada high value atau high wealth individuals ya, mungkin direksi di level tertentu yang mendapatkan gaji ini. Tetapi untuk beberapa individu yang berpenghasilan sangat tinggi yang kita tahu sekarang, misalnya mungkin dari selebgram, youtubers,
atau orang-orang yang usahanya sangat tinggi, misalnya profesional, kemungkinan 5% ini sangat ada ya. Jadi sehingga orang-orang itu memang berdasarkan undang-undang ini menjadi target dari peningkatan tarif, peningkatan pengenaan pajak. Nah, bagaimana cara membedakan antara PPh tarif lama dengan baru? Saya sudah memberikan di dalam slide ini contohnya. Jadi warna biru menunjukkan bahwa tarif lapisan pertama telah naik 10 juta dan itu mengambil dari tarif lapisan 2 yang tadinya 50 juta dikenakan sudah dari 50 juta dikenakan 15%, tetapi sekarang mereka start dari 60 juta ke 250 juta ya. Jadi mereka lebih di lapisan 2 ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Tarif lapisan ketiga sama, yaitu 25% untuk lapisan sebesar 250 juta per tahun. Dan tarif keempat sama, hanya tarif keempat di dalam undang-undang yang baru itu hanya dilapisi sampai dengan 5 miliar saja. Nah, inilah tarif yang paling baru, itu tarif 35% untuk penghasilan lebih dari 5 miliar per tahun. Nah, bagaimana kita mengilustrasikan PPh 21 untuk karyawan-karyawan dengan penghasilan yang berbeda-beda? Nah, saya mengilustrasikan dengan 4 contoh di sini. Kita lihat untuk penghasilan per bulan 5 juta, 9 juta, 10 juta, 15 juta. Kita perhatikan untuk PPh 21 terutang dibandingkan dengan undang-undang lama, maka undang-undang baru hanya berpengaruh misalnya dimulai dari tarif, tentu dimulai dari yang penghasilan kira-kira 9 juta ya. Jadi 9 juta itu ada penghematan, yaitu tadinya dikenakan 3,4 juta di dalam contoh level kedua ini, sekarang hanya dikenakan 2,7. Jadi kira-kira ada penghematan sebesar 700.000. Nah, sedangkan di contoh yang penghasilan per bulan 10 juta dan 15 juta itu sudah ada penghematan masing-masing 1 juta per tahun. Dan kesimpulannya adalah bahwa bagi OP yang berpenghasilan kurang dari 5 miliar, penghematan pajaknya yang terjadi berdasarkan undang-undang baru ini adalah PP sebesar 1 juta per tahun. Sehingga untuk itu para HRD harus cermat memperhatikan bahwa seharusnya perubahan undang-undang ini akan menyebabkan jumlah take home pay bagi karyawan akan lebih besar dan pajak yang terutama akan lebih sedikit secara rata-rata. Dan salah satu yang penting Anda perhatikan, jika Anda menggunakan software payroll untuk menghitung PPh 21, Anda kembali harus mengecek apakah software Anda sudah update dengan peraturan ini. Dan untuk itu saya sangat merekomendasikan salah satu software yang bisa Anda gunakan yang sudah update, yang sudah kami cek sendiri bahwa PPh 21-nya sudah update sesuai dengan peraturan baru yang dinamakan dengan Kokoka, yaitu satu software yang bisa dipakai dengan mudah dengan fitur-fitur bisa absensi dengan HP, bisa mengenal wajah ya, berarti dari kamera yang bisa mengenal wajah, kemudian bisa mengunci absensi jika Anda memiliki outlet yang berbeda-beda di lokasi usaha yang berbeda. Karyawan Anda juga bisa absensi dengan berbasiskan kepada lokasi yang dari lokasi Anda, jadi tidak bisa absen dari mananya, tapi bisa absen hanya jika sudah dekat kantor atau sudah di depan kantor. Bahkan kalau tidak ada sinyal, kita bisa menggunakan teknologi Bluetooth untuk melakukan absensi di lokasi kerja. Juga sangat memudahkan untuk pengaturan shift dan berbagai laporan kegiatan kerja yang bisa diproduksi melalui software ini. Manfaat yang lain adalah bisa melakukan penggajian dengan lebih akurat karena bisa dipotong dengan PPh 21 yang tidak perlu diragukan lagi dengan rumus yang sudah sesuai dengan peraturan, dan juga bisa menghitung BPJS tenaga kerjaan dengan akurat dan BPJS kesehatan juga. Demikian juga untuk pengaturan lembur dan pengaturan cuti. Dan untuk itu Anda bisa coba, jika Anda berminat untuk mencobanya, bisa coba download di Google Apps atau di Apple Store. Dengan kondisi Anda menyampaikan referral dari HIC Consulting, Anda mendapatkan free trial 3 bulan. Demikian. Nah, checklist ke nomor 4 adalah checklist yang terakhir, adalah bahwa ada objek pajak baru di dalam undang-undang berdasarkan undang-undang HPP ini. Itu apa? Yaitu
natura dan kenikmatan. Apa itu jenis natura dan kenikmatan? Sebenarnya natura dan kenikmatan ini dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai benefit in kind. Ada beberapa negara tertentu yang menyebutkan sebagai fringe benefit. Intinya adalah semua non cash benefit atau semua pemberian tunjangan dalam bentuk non cash itu sekarang dipajaki. Nah, dulu kita tahu ada konsep kalau sudah tidak dipajaki itu harus dikoreksi oleh PPh Badan. Tetapi dalam konsep sekarang ini non cash benefit itu tetap akan dikenakan PPh 21. Nah, contoh-contoh daripada natura dan kenikmatan yang dimaksud adalah contohnya housing dan accommodation, yaitu misalnya memberikan apartemen kepada direksi dan expatriate misalnya. Kemudian ada medical fees, club membership, school fees untuk anak-anak, dan untuk misalnya untuk invite expatriate ada biasanya juga diberikan relocation cost. Semua itu di tahun 2022 ini akan dikenakan pajak dan harus dihitung berbarengan dengan PPh 21 dari gaji. Terdapat pengecualian objek-objek natura dan kenikmatan yang tidak dikenai PPh 21. Antara lain, jika penyediaan makan dan minum bagi sebuah karyawan untuk seluruh karyawan tanpa membedakan tingkat senioritas atau tingkat level atau posisi dari karyawan tersebut. Kemudian ada natura dan kenikmatan di daerah terpencil. Nah, tentunya khusus untuk bagian ini seperti mungkin Anda beberapa sudah tahu, kriteria dari daerah terpencil itu harus diajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Perpajakan. Kemudian item C adalah outfit untuk safety dan atau untuk identitas bisnis seperti misalnya APD, seragam, apron, rompi, helm dan sebagainya. Itu tentu saja semua fasilitas itu boleh menjadi biaya dan tidak dikenakan pajak di level PPh 21. Kemudian ada natura yang bersumber dari APBD atau APBN juga tidak dikenakan. Demikian sekilas mengenai checklist yang telah saya beberkan untuk para HRD. Ada tidak miss dalam melakukan kewajiban perpajakan di awal tahun 2022 ini. Next episode kami akan menyajikan mengenai checklist buat para pelaku UMKM. Apa saja Anda jika pelaku UMKM yang perlu mengetahui bagaimana kewajiban perpajakan dan bagaimana saya harus mengetahui mengenai kewajiban perpajakan saya, nonton di dalam episode selanjutnya. Untuk itu, sampai sekian dulu episode kali ini. Jika Anda merasakan manfaat dari episode ini, silakan refer kepada teman atau rekan bisnis Anda dan berikan semangat kepada kami dalam bentuk thumbs up atau juga mensubscribe untuk mengikuti untuk tidak miss seluruh episode-episode kami. Salam sukses.